Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan tema filsafat pendidikan klasik. Ada 4 tokoh utama pada filsafat pendidikan klasik. Yang pertama Socrates, Plato, Aristoteles, dan Quintilian. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita ketahui dulu filsafat pendidikan klasik itu apa. Filsafat pendidikan klasik merupakan dasar dari tradisi pemikiran pendidikan barat, berakar pada filsafat Yunani kuno dan berkembang hingga masa Kristen awal. Fokus utama filsafat pendidikan klasik ini adalah membentuk manusia berbudi luhur, rasional, dan berorientasi pada kebenaran universal. Adapun ciri utama dari filsafat pendidikan klasik ini, pertama pencarian kebenaran yang sifatnya universal. Terus yang kedua pendidikan sebagai pembentukan karakter dan akal budi. Yang ketiga keyakinan bahwa manusia memiliki tujuan moral dan intelektual yang harus dicapai melalui pendidikan. Filsuf yang pertama filsafat pendidikan klasik ini adalah Socrates. Gagasan utama dari Socrates ini pendidikan sebagai dialog untuk mencapai pengetahuan sejati melalui introspeksi. Terus pandangannya tentang pendidikan, pengetahuan adalah kebajikan, ketidaktahuan adalah akar dari kejahatan. Terus tujuan pendidikan oleh Socrates itu sendiri membangun kesadaran diri dan moralitas melalui refleksi kritis. Yang kedua adalah Plato. Karya utamanya yang terkenal adalah tentang The Republic Law. Pandangan pendidikan sebagai jalan menuju dunia ide, kebenaran yang abadi. Tujuan pendidikan menurut Plato ini yang pertama mengembangkan jiwa rasional agar mampu mengenal kebenaran. Terus yang kedua membentuk pemimpin yang bijaksana atau Philoper King. Yang ketiga Aristoteles, gagasan utamanya pendidikan harus mengembangkan potensi rasional dan etis manusia. Konsep utama dari Aristoteles itu tentang eudaimonia. Kebahagiaan tertinggi dicapai melalui kebijaksanaan dan pengetahuan. Tujuan pendidikan menurut Aristoteles ini adalah membentuk warga negara yang bermoral dan berakar sehat. Yang keempat adalah filsuf Quintilian. Karya yang sangat terkenal adalah Confessiones de Magister. Pandangan pendidikan menurut filsuf ini, pengetahuan sejati berasal dari Tuhan. Pendidikan adalah proses jiwa menuju kebenaran ilahi. Tujuan pendidikan menurut Quintilian ini adalah menuntun manusia kembali pada Tuhan, ilmu, dan iman yang bersatu. Adapun tujuan dari pendidikan klasik, yang pertama membentuk manusia berbudi luhur, yang kedua mengembangkan rasio dan kebijaksanaan moral, yang ketiga menanamkan nilai-nilai kebenaran, keindahan, dan kebaikan, yang keempat menyiapkan warga negara yang bijak dan bertanggung jawab, terus yang kelima mengarahkan manusia menuju kebahagiaan sejati. Prinsip utama pendidikan klasik, yang pertama, pendidikan bersifat elit dan intelektual. Dapat ditunjukkan bagi yang mencari kebenaran. Lalu yang kedua, pengetahuan dianggap bersifat hierarkis dan dengan filsafat sebagai puncaknya. Terus yang ketiga, pendidikan sebagai penentukan karakter dan jiwa, bukan sekedar hanya mentransfer ilmu saja. Terus yang keempat, peran guru sangat penting sebagai teladan moral dan intelektual.
Oke, untuk kali itu, pembahasan kita tentang, teori pendidikan klasik, sekian dan terima kasih.